Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita akan memasuki bagian baru, yaitu kerangka kerja probabilitas. Pada video ini akan saya jelaskan eksperimen dalam pikiran, ruang sampel, dan kejadian. Ya, kembali ke dalam kerangka kerja probabilitas kita. Di sini kita akan mempelajari lebih mendalam apa yang disebut sebagai eksperimen dalam pikiran, apa yang disebut sebagai ruang sampel, bagaimana cara menentukan kejadian, dan probabilitas. Yang pertama adalah eksperimen dalam pikiran. Jadi, eksperimen dalam pikiran itu adalah suatu narasi yang dibuat oleh peneliti atau saintis untuk membatasi suatu penelitian. Ya, itulah yang disebut sebagai eksperimen dalam pikiran. Jadi, gampangnya itu ceritanya, latar belakangnya, rumusan masalahnya, itu ada dalam eksperimen dalam pikiran ini ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan masalah kita. Ya, tergantung kita mau apa. Hasilnya tuh kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, itu semuanya dirancang dalam eksperimen dalam pikiran ini. Ya. Biasanya sih eksperimen dalam pikiran ini menyatakan tujuan dari penelitian probabilitas kita gitu. Ya. Karena awal mulanya adalah dari pikiran kita, maka probabilitas dan statistik itu secara mendasar tidak pernah murni objektif ya. Karena semua hasil penelitian probabilitas selalu mengandung subjektivitas peneliti, bagaimana peneliti memandang sesuatu gitu ya. Memandang apa yang ditelitinya. Framework probabilitas untuk menyelesaikan masalah itu pertama ditemukan pada abad ke-17 ya. Diterapkan pada abad ke-17 oleh orang yang namanya Jacob Bernoulli. Ya, saat itu dia mencontohkan bagaimana probabilitas bisa diterapkan dalam kehidupan, bukan hanya untuk judi ya. Jadi, dia mencontohkan bagaimana masalah pengadilan ya, hakim dan saksi dan sebagainya akan meningkatkan atau menurunkan probabilitas seseorang itu bersalah atau tidak gitu ya. Bisa terdapat suatu bukti, maka itu akan meningkatkan probabilitas seorang tersangka itu benar atau salahnya gitu ya. Ya, namun dia baru saja membuat konsep di sini, konsep awalnya gitu ya. Di bukunya itu dia menjelaskan ya intinya probabilitas bisa kita gunakan dalam kehidupan kita gitu. Bukan hanya untuk judi saja, bukan hanya untuk permainan saja. Sehingga dari namanya itu turun yang namanya percobaan Bernoulli ya. Ini akan dijelaskan nanti pada bagian distribusi diskrit ya. Nah, masih dalam keluarganya ada Daniel Bernoulli abad ke-18 awal. Di saat ada wabah cacar, dia menghitung dengan probabilitas ya. Waktu itu cacar bisa disembuhkan hanya ada dua ya. Ada dua cara yang bisa diterapkan pemerintah, yaitu variolisasi, diberikan virus yang lebih lemah atau dibiarkan saja menyebar. Ya udahlah, ya kita jaga jarak saja, cari aman gitu. Serem banget waktu dulu ini ya. Nah, dengan teori probabilitas, Daniel Bernoulli bisa menentukan pilihan mana yang lebih baik. Ya, yaitu dia menghitung berapa ekspektasi hidup jika kita memberikan variolisasi kepada masyarakat gitu. Ternyata setelah dihitung dengan dasar probabilitas, variolisasi membuat orang yang meninggal itu lebih sedikit. Gitu. Nah, di sini yang dipilih mana? Suatu populasi yang sehat dan berumur panjang atau sebaliknya gitu. Jadi kalau kasih variolisasi itu bisa langsung hidup atau mati gitu ya. Bukan hidup atau meninggal, sorry. Jadi
ada banyak kritik di situ ya. Akhirnya yang diterapkan adalah varialisasi, dan ini sangat belum diterima publik dulu ya. Cara pengambilan keputusan seperti ini. Nah, untuk kasus penerapan masa kini, kita akan menerapkan contoh kasus yang sangat mudah, sangat mendasar namun sangat penting, yaitu di sini saya akan angkat bertemakan data center ya. Sebuah bank berskala nasional dengan 10 juta nasabah merencanakan meletakkan 3 set infrastruktur hardware di 3 data center untuk menjalankan aplikasi core banking system. Jadi ya banknya ingin buat data center gitu ya, yang bisa menjalankan aplikasi core banking systemnya itu untuk sistem pelayanan nasabah dan lain-lain ya. Nah, kenapa di sini butuh 3? Alasannya adalah karena mencegah sistem down secara total bila terjadi bencana ya, di satu data center. Jadi kalau misalkan di Jakartanya down, maka masih ada data center di Surabaya dan di Kalimantan gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, eksperimen dalam pikirannya apa tadi? Yang menjadi cerita kenapa kita perlu menghitung probabilitasnya gitu. Nah, di sini kita tahu layanan internet dan teknologi informasi itu, atau sekarang sering disebut networked IT service, itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam era internet dan networked IT service ini, biasanya semuanya itu dilaksanakan dalam dukungan infrastruktur data center, sehingga demand-nya data center itu meningkat ya. Salah satunya tadi, yaitu sebuah bank juga ingin membuat data center gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya itu berapa data center yang dibutuhkan agar dapat melayani permintaan-permintaan yang datang yang optimal ya. Jadi gak kebanyakan, gak terlalu sedikit, gak boros, tapi gak pelit-pelit juga gitu. Kalau pelit banget nanti si aplikasinya akan sering down gitu ya. Lalu ya berapa probabilitasnya sistem data center gagal melayani permintaan yang ada. Lalu ya mungkin aja bagaimana reliabilitas data center tersebut.